Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Krisling Wulur dan saya akan menjelaskan cara membuat atau merancang game shooter di code.org. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome-nya. Lalu kita cari code.org. Setelah dibuka, kita masuk dulu ya. Dan ini saya sudah masuk sendiri ya guys. Nah, terus kita masuk aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan game yang saya buat yang bertemakan SpongeBob ya. Ini ada yang level pertama ada Tuan Crab-nya melawan Plankton dengan menembakkan duit ya, money. Nah, sebelum kita membuat gamenya, kita harus menyiapkan animasi atau gambarnya. Nah, di sini ada background yang pertama, ada plane atau player atau kitanya, atau bisa atau bahasa Indonesianya pesawatnya. Terus ini ada enemy-nya si Plankton ya. Jadi si Clown Crabs melawan Plankton. Plankton adalah enemy-nya atau musuhnya. Terus ini duitnya adalah shot-nya atau pelurunya untuk menembak si Plankton. Terus di sini ada game over-nya. Terus di sini ada background yang kedua. Dan di sini ada SpongeBob yang menjadi enemy-nya atau musuhnya yang kedua. Dan di sini ada Squidward, Kasaha ini nggak tahu juga siapa namanya, yang sedang bermain klarinet. Nah, ini adalah plane atau pesawat yang kedua. Terus di sini ada simbol angka nada untuk menembak si SpongeBob ini ya guys. Nah, jadi di level yang kedua ini aku bikin si Squidward ini melawan SpongeBob ya, pakai ini. Nah, di sini juga ada pancingan ubur-ubur, tapi bukan yang di SpongeBob-nya ya, karena nggak bisa dapet. Di sini ada pancingan ubur-ubur untuk jadi shot yang ketiga. Di sini juga ada ubur-ubur untuk enemy yang ketiga. Di sini juga ada Patrick untuk plane atau pesawat yang ketiga. Di sini juga ada background untuk level yang ketiga. Dan di level yang ketiga ini aku buat Patricknya melawan ubur-ubur ya guys. Nah, terus di sini di bawah background yang ketiga ada logo SpongeBob SquarePants. Terus di bawahnya juga ada you win. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan ini semua, kita bisa balik lagi ke kode. Nah, saya akan memberitahu tujuan dari merancang game ini adalah yang pertama, pesawat dapat berpindah ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, pesawat dapat mengeluarkan peluru saat tombol yang ditentukan ditekan. Ketiga, posisi enemy-nya akan berpindah saat terkena peluru. Keempat, skor akan bertambah saat peluru menyentuh enemy. Contohnya seperti ini. Bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kok nggak tekan aja. Nah, gitu ya. Skornya
skornya udah bertambah. Nah, cara untuk membuat gamenya itu yang pertama menentukan variabel dan mengambil animation dari setiap objek. Nah, jadi kita harus ambil var ya guys. Var-nya itu ada di sprite. var-nya itu ada di sprite ya guys. Nah, lalu kita ambil var, terus kita taruh di sini ya, yang pertama. Terus kita ganti var-nya yang sprite-nya itu jadi BG. Nah, terus kita ambil juga set animation-nya, lalu taruh di bawahnya var. Fungsi dari set animation ini untuk mengeluarkan animasinya ya guys. Nah, lalu kita lakukan juga yang pertama, yang ini itu kita lakukan juga ke playernya, ke shotnya, dan ke enemy-nya. Terus fungsi dari skala ini untuk mengecil atau memperkecil atau memperbesar animasinya pada game. Nah, fungsi scale-nya ini memperbesar dan memperkecil animasinya atau gambar di dalam gamenya. Terus yang fungsi X dan Y-nya ini velocity X dan velocity Y-nya ini berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat enemy-nya ya guys. Untuk menampilkan objek yang telah dipanggil, kita perlu menambahkan blok drawn, yaitu yang ini ya guys. Nah, ini nih. Terus, nah yang keempat, menggunakan fungsi tombol arah, yaitu pilih toolbox pada menu control. Nah, ini ya, control. Terus tambahkan blok if yang ini di dalam function drawn. Nah, terus kalau sudah, pada kondisi if masih kosong, tambahkan blok key down. Kita pergi ke word, terus kita ambil key down. Nah, kita ambil seperti ini ya guys. Seperti ini, key down. Terus kita harus seperti ini. Seperti ini ya guys. Nah, isi perintah blok key down tersebut dengan perintah kiri left. Ini nih left ya. Nah, ini nih left-nya. Ini ya guys. Nah, habis itu kita tambahkan blok sprite yang bisa berpindah posisi ke kiri. Sprite yang bisa berpindah ke kiri, yaitu X ya. X. Terus kalau sudah, kita ganti sprite-nya ganti dengan
player atau plane. Kita juga harus menggunakan supaya bisa bergerak. Kita ke mat, terus kita ambil kurangi operator. Terus kita taruh di sebelah sini. Habis itu kita ke spritis, terus kita ambil sprit X. Ya, X terus kita taruh di sini. Terus kita ganti juga seperti ini, player dan player. Player dan player ya, guys. Terus kurangi berapa? Kurangi 5. Untuk membuat sprit tersebut bisa berpindah posisi ke kanan, lakukan hal yang sama seperti yang ini ya. Kita ke control, lalu ambil if, terus kita ke keyword, terus kita ambil key down, terus kita taruh sini. Terus kita jadi dengan ubah dengan right ya ini ya. Lalu kita buat seperti ini juga. Ke sprit, terus kita ambil X, terus ini. Terus kita ke mat, kali ini kuranginya kita ganti dengan tambah operator. Nah, terus kita taruh sini. Terus kita ke split lagi, terus kita ambil X-nya. Nah, kita ganti juga splitnya itu menjadi player atau plane. Nah, kuranginya berapa? Ya jelas kurangi 5. Nah, membuat split atau split plane dapat menembak. Pergi ke toolbox, menu control, lalu kita ambil if ya yang ini. Terus kita ke word, terus kita ambil key down, terus kita ganti dengan up. Terus kita ke split, terus kita ambil split Y, terus kita harus sini ini ya. Terus kita ke mat, kita ambil kurangi operator. Nah, ini. Terus kita ke split lagi, terus kita ambil split Y sini, terus kita ganti dengan player. Nah, kurangi berapa? Kurangi 5. Agar peluru bisa menembak, kita harus nah, kita juga buat seperti ini ulangnya, seperti if, ambil if di control, terus ke word, terus ambil key down, ganti dengan key down, down. Terus kita buat seperti ini juga ya, agar bisa ke atas dan ke bawah. Ya. Terus ini tuh untuk menambah skornya ya guys. Terus kita ke kontrol. Agar peluru bisa keluar dari pesawat, kita harus menentukan posisi peluru yang akan tertembak. Agar peluru dapat keluar, kita tambahkan blok barcode, yaitu ini ya. Ini. Pertama itu kita harus ke control, ya. Terus kita ke word, terus kita ambil key down, terus kita ganti dengan space. Nah, karena ini nggak usah dijelasin ya, karena ini untuk menambah dan mengurangi, ini untuk menambah skor. Nah, habis itu kita ke split, terus kita ambil X, terus kita ganti X ininya jadi shot.
Terus kita ambil juga ini, terus kita ke sini. Salah. Kita ke match dulu, terus kita ambil kurangi operator. Nah, terus ini, terus kita ke split lagi. Habis itu kita ambil X. Terus kita taruh di dalam sini. Nah, X-nya yang tadi itu kita ganti dengan yang di sini itu kita ganti dengan shot. Lalu yang di sini kita ganti dengan player atau play. Nah, habis itu kurangi berapa? Kurangi 30. Nah, lakukan juga begitu kepada yang di bawah ini. Tapi yang X-nya itu kita ganti dengan Y. Dan 30-nya itu kita ganti dengan 10. Agar peluru dapat keluar dari pesawat, kita harus menentukan posisi yang akan tertembak. Agar peluru dapat keluar, kita harus menambahkan blok berikut, yaitu blok ini. Ini ya guys, ini. Kita ganti dengan shot, habis itu kita ganti sama dengan -8 ya. Membuat spread enemy berpindah posisi saat menyentuh peluru. Ambil blok if di sini ya, ambil blok if, tambahkan blok it's touching pada menu spread. Ya ini yang ini ya. Yang ini ya guys. Nah, terus ini. Lalu isi dengan shoot is touching enemy. Nah, ini kayak gini. Kayak gini nih. Is touching enemy. Kayak gini. Lalu untuk hasilnya kita tambah random nomor untuk posisi enemy pada menu match. Nah, kita ambil ini dulu ya. X terus kita taruh sini. Terus kita ganti dengan enemy, habis itu kita ke match. Terus kita ambil random nomor. Ya. Nah, kalau sudah kita ganti, kan ini random nomornya 10 sama 1 sama 10. Kita ganti, satunya tetap 1. 10-nya itu kita ganti jadi 360. Nah, kita buat juga yang level 2-nya, karena aku punya 3 level ya di sini. Karena aku punya 3 level ya di sini, ini level yang ke-1, level yang kedua, level yang ketiga, atau yang terakhir. Nah, kita lakukan itu secara seperti yang ini. Nah, seperti ini ya guys caranya. Nah, ini kita ambil if, terus kita kayak gini aja ya. Nah, seperti yang tadi juga ya guys. Kayak down dan lain-lainnya juga ada. Terus yang buat level ketiga atau yang terakhir juga buat seperti itu guys. Kita buat seperti itu ya guys. Nah, terus karena ada Uwin-nya, Uwin sama game of karena ada Uwin-nya, kita ambil if, terus kita commit, terus kita ambil ini kesetaraan operator ya. Terus kita taruh ganti dengan score dan 16. Terus kita ke spread, terus kita ambil X, terus kita ganti jadi enemy sama dengan 700. Terus kita ambil ini set animation, terus kita taruh di bawah enemy-nya.
Terus kita ganti dengan Yuin, sama kita taruh animasi yang Yuinnya guys, yang ini. Nah, habis itu kita ambil X-nya juga, X. Terus kita ganti dengan Yuin sama dengan 200. Terus kita ambil Y sama terus sini, terus kita tulis ganti lagi dengan Yuin sama dengan 5. Terus kita ke control, terus kita ambil if, terus kita ke K down, terus kita ambil ini, ke word, sorry guys. Terus kita ambil K down, terus kita ganti dengan space. Nah, ini ke space. Terus kita ambil ini ya guys, terus kita ke spread, terus kita ambil X, taruh di sini ya, sini nih. Terus kita ganti dengan Yuin sama dengan 1000. Terus kita ke variables, terus kita ambil yang ini, kita taruh di sini, terus kita ganti dengan score sama dengan 0. Terus kita ambil uang lagi ya di sini. Terus kita ganti live sama dengan 5. Nah, untuk memunculkan score dan live-nya, kita ke atas lagi guys, ke atas. Terus nah ini nih, ini guys. Nah, kita ke kita ke variabel. Terus kita ambil ini ya, apa ini namanya? Nah, itu pokoknya nggak, salah. Terus kita ambil yang ini ternyata, terus kita taruh sini. Terus kita ganti dengan live sama dengan 5. Terus kita ambil lagi. Terus kita ganti dengan score sama dengan 0. Nah, agar game overnya juga terlihat, kita juga ke spread, terus kita ke variable, terus kita ambil ya. Terus kita ambil set animation, terus kita ganti saja guys, jadi game over. Terus di set animationnya itu kita ganti aja guys ke game over. Terus kita ke ambil X, terus kita ganti jadi game over sama dengan 1000. Terus yang Yuin-nya juga sama gini ya. Terus kita ganti dengan Yuin 1300. Lalu agar skornya terlihat, kita ke drawing ya. Terus kita ambil teks. Terus kita taruh sini. Nah, itu ya. Sorry guys. Terus kita ambil teks, terus kita taruh sini ya. Pertama ya guys, aku lupa. Pertama kita ambil feel-nya, terus sini ya. Terus karena tadi kan serif, di sini nggak ada itu serifnya, jadi kita itu harus ketik sendiri. Jadi kita itu harus ketik sendiri serif ya. Muncul deh seperti ini. Nah, terus kita ambil teksis, mana itu? Kita ambil teksis ya, ini. Terus kita taruh di bawah fill tadi. Terus kita ganti dengan 25. Terus kita ambil teks. Terus kita ke math. Terus kita ambil plus. Ya. Terus kita ganti dengan live plus live. Terus kita ganti dengan 260 sama 25. Terus kita juga lakukan seperti yang ini. Kita ambil teks. Habis itu kita ke math, terus kita ambil plus ini ya, tambah. Terus kita ganti dengan score.
plus score 25-25. Nah gitu ya guys. Nah guys, tambahannya membuat spirit enemy agar dapat bergerak secara otomatis atau acak. Tambahkan velocity X dan Y. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini ya guys, velocity X dan Y. Itu di bawah sini. Nih, velocity X. Gak ada X-nya guys. Gak ada Y. Nah, terus gini nih. Bisa dilihat ya seperti ini. Bisa dilihat ya seperti ini. Terus setelah itu dalam function buatlah enemy bunch of yang nilainya diisi dengan @case. Itu kita ke spirit, terus kita ambil bunch of, terus kita ganti dengan enemy sama ini sih nggak ada ya guys. Terus jadi kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kayak bunch of kita ganti dengan enemy, terus kita ganti dengan add keys. Keys. Nah, nah itu jadi. Nah gitu guys. Agar animenya bisa bergerak ke sana kemari seperti yang ini nih. Nih. Seperti ini nih. Tuh. Ya. Tuh. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan cara membuat game shooter di code.org. Maaf banget kalau rada-rada tidak jelas dan suaranya hilang-hilang gitu. Dan terima kasih banyak ya guys. Dan bye-bye. Bye.